Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Aprilia dengan nomor NIM terakhir 003 dari kelompok 4. Izin menyampaikan terkait materi praktikum dari Sistem Informasi Geografis. Materi yang pertama yaitu modul 1 terkait pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Penginderaan jauh sendiri merupakan suatu ilmu, seni, dan teknologi dalam mengkaji objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung, melainkan melalui analisis citra objek atau fenomena tersebut yang direkam dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Untuk faktor yang mempengaruhi cara kerja dari penginderaan jauh yaitu ada dari sumber energi, atmosfer, interaksi tenaga dan objek, sensor, dan pengolahan data. Software yang digunakan pada modul 1 kali ini yaitu ada ArcGIS dan juga Google Earth Pro. ArcGIS sendiri merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute yang memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor, menjawab query, menganalisis data secara geografis dan sebagainya. Sedangkan untuk Google Earth Pro sendiri merupakan versi lebih tinggi dari Google Earth. Versi Pro ini mencakup piranti lunak tambahan seperti pembuatan film, pengimpor data GIS, dan modul cetak canggih. Google Earth Pro memiliki kualitas resolusi spasial tinggi dengan cangkupan perekaman luas dan dapat diunduh secara gratis. Selanjutnya yaitu citra satelit Sentinel. Citra satelit Sentinel merupakan salah satu satelit dari penginderaan jauh yang mempunyai sensor buatan. Satelit Sentinel merupakan misi satelit yang dirancang oleh European Space Agency untuk observasi bumi yang keseluruhan data dapat diakses secara bebas. Nah, citra satelit Sentinel sendiri ini terdiri dari konstelasi 2 satelit, yaitu Sentinel-1A dan Sentinel-1B, yang berbagi bidang orbit yang sama dengan perbedaan 180 derajat pada pentahapan orbital. Yang selanjutnya yaitu ada composite band citra satelit Sentinel. Composite band merupakan gabungan daripada beberapa band pada citra Landsat 8 yang bertujuan untuk menemukan citra yang sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya, composite band adalah penggabungan antara citra satelit yang ditangkap dengan panjang gelombang cahaya dipantulkan yang berbeda. Fungsi dari composite band sendiri yaitu untuk mempertajam objek sehingga memudahkan untuk melakukan klasifikasi tutupan lahan di permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu ada citra satelit Google Earth, di mana merupakan gambar dari hasil penginderaan jauh yang diperoleh menggunakan satelit yang mengorbitkan ke angkasa luar. Nah, citra satelit Google Earth ini juga banyak digunakan dalam kepentingan pemetaan, khususnya dalam pembuatan peta dasar. Namun ada beberapa kelemahan atau keterbatasan dari citra satelit ini, yaitu tidak adanya informasi metadata mengenai perolehan citra yang digunakan dan tidak diketahui seberapa besar akurasi citra yang akan diberikan. Yang selanjutnya modul 2 yaitu ada registrasi, digitasi, dan klip. Proyeksi peta merupakan metode penyajian permukaan bumi pada suatu bidang datar dari sistem koordinat geografis, di mana bidang tersebut merupakan suatu bidang lengkung yang dapat digunakan sebagai bidang referensi hitungan untuk menyatakan posisi titik-titik di atas permukaan bumi dalam suatu sistem koordinat geografis, yaitu lintang dan bujur. Selanjutnya ada registrasi peta. Registrasi peta sendiri merupakan suatu proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung kesalahan geometrik menjadi data yang benar dan akan memiliki koordinat. Untuk registrasi peta sendiri, untuk memposisikan peta atau citra sesuai dengan posisi yang ada di bumi, sehingga dapat digunakan dalam suatu proses analisis. Sistem referensi suatu peta dapat dibedakan atas beberapa karakteristik, yaitu georeferencing, koreksi geometrik, dan rektifikasi. Yang selanjutnya ada digitasi peta, yaitu pembentukan data yang berasal dari data raster yang akan diubah menjadi data vektor. Digitasi dihasilkan dari proses konversi data analog yang dihasilkan dari data jalan, rumah, dan tempat yang akan menjadi titik.
Digitasi sendiri dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu ada digitasi point, digitasi polyline, dan digitasi polygon. Yang selanjutnya yaitu ada format raster dan format vektor. Format raster sendiri merupakan penyajian objek dalam bentuk rangkaian sel atau elemen gambar atau pixel. Untuk format vektor sendiri yaitu penyajian data dalam bentuk rangkaian koordinat disajikan dalam bentuk koordinat dari kedua ujungnya. Yang berikutnya yaitu clip, merupakan teknik analisis sistem informasi geografis yang digunakan untuk memotong atau memisahkan peta berdasarkan objek yang diklip kepada objek yang lebih besar. Fungsi dari klip sendiri yaitu untuk menampilkan fokus dari objek tersebut terhadap peta yang lebih besar. Modul yang ketiga yaitu ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi merupakan suatu metode atau fungsi matematika untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi juga merupakan proses memprediksi nilai pada suatu titik yang bukan merupakan titik sampel, berdasarkan pada nilai-nilai dari titik-titik di sekitarnya yang berkedudukan sebagai sampel. Untuk jenis-jenis interpolasi sendiri, yaitu ada inverse distance weight atau IDW, natural neighbor, dan spline. Yang pertama yaitu IDW, mempunyai pengaruh bersifat lokal yang berkurang terhadap jarak yang memberikan bobot lebih besar pada sampel terdekat dibandingkan dengan sampel yang lebih jauh. Pada metode interpolasi ini dapat menyesuaikan pengaruh relatif dari titik-titik sampel. Yang selanjutnya yaitu metode natural neighbor, yaitu memiliki sifat lokal yang hanya menggunakan nilai sampel yang berada di sekitar titik yang akan diinterpolasi. Setiap titik dalam metode natural neighbor adalah titik-titik yang dihubungkan dalam diagram Voronoi. Yang ketiga yaitu metode spline, merupakan metode yang baik untuk mengestimasi nilai rendah dan tinggi yang tidak terdapat pada sampel data. Karena metode tersebut berguna untuk memperkirakan nilai di bawah nilai minimum dan nilai di atas nilai maksimum yang mungkin ditemukan dalam data yang digunakan. Metode spline sendiri dapat mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematika yang meminimalisir total kelengkungan permukaan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari interpolasi kriging. Nah, kriging sendiri merupakan analisis data geostatistika yang digunakan untuk mengestimasi besarnya nilai yang mewakili suatu titik yang tidak tersampel berdasarkan titik-titik tersampel. Nah, tujuan dari metode kriging sendiri yaitu untuk menentukan nilai koefisien pembobotan yang meminimalkan estimasi variansi. Metode interpolasi tersebut sederhana tetapi memiliki nilai akurasi yang cukup baik, sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai hal. Yang selanjutnya yaitu klorofil A dan juga SPL. Klorofil A merupakan suatu zat yang sangat dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, di mana zat ini terletak di bagian dalam suatu tumbuhan. Klorofil A berperan untuk mengetahui hubungan dengan produktivitas primer untuk melakukan aplikasi teknologi penginderaan jauh. Nilai konsentrasi pada klorofil A juga dapat dijadikan pendugaan nilai produktivitas primer. Yang selanjutnya yaitu ada SPL atau suhu permukaan laut, merupakan informasi penting dalam bidang kelautan. Kegunaan dari SPL sendiri yaitu untuk fenomena upwelling and downwelling, pemetaan distribusi hujan salju, pemetaan banjir, analisa kelembaban tanah regional, pendeteksian kebakaran hutan, pemantauan badai, gunung api meletus, analisis fenomena El Nino dan La Nina, sea level, perubahan iklim global, pergerakan arus laut, dan lainnya. Nah, pada modul ketiga kali ini menggunakan aplikasi atau software yaitu SIDAS, yang mana SIDAS sendiri merupakan program software atau perangkat lunak yang mempunyai kegunaan dalam media pengolahan data suatu citra satelit agar dapat menghasilkan data pada kondisi suatu wilayah. Nah, selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk pemotongan citra serta melakukan ekstrak data. Hasil ekstrak data nantinya akan diolah lebih lanjut pada software Microsoft Excel, kemudian digunakan software ArcGIS untuk membuat interpolasi. Modul yang terakhir yaitu modul 4 terkait batimetri dan kartografi digital. Kartografi merupakan ilmu yang mempelajari terkait peta, dimulai dari pengumpulan data lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa peta, serta interpolasi peta.
Produk utama dari kartografi yaitu peta, di mana yang akan digunakan orang untuk memudahkan dalam memperluas sudut pandang normalnya dan memungkinkan orang untuk melihat keterkaitan keruangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kartografi. Yang pertama ada kartografi digital, yang juga disebut dengan pemetaan digital, di mana merupakan proses suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk memperhitungkan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang selanjutnya yaitu kartografi manual, merupakan penggambaran peta yang dilakukan secara manual, tanpa menggunakan perangkat lunak. Penggambaran peta merupakan bagian dari hasil akhir proses serangkaian kegiatan kartografi, sehingga semua data dan informasi harus disajikan dengan mutu gambar yang baik, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada batimetri. Nah, batimetri sendiri merupakan proses penggambaran dasar pada perairan yang terukur. Batimetri ini akan dihasilkan melalui pengolahan yang sesuai dengan visualisasinya. Nah, batimetri juga disebut sebagai ukuran tinggi rendahnya dasar laut, sehingga peta batimetri dapat diartikan sebagai peta yang memberikan informasi tentang dasar laut, di mana informasi tersebut dapat memberikan manfaat pada beberapa bidang yang berkaitan dengan dasar laut, seperti alur pelayaran untuk kapal rakyat. Yang selanjutnya yaitu ada kegunaan dari batimetri. Yang pertama, untuk menentukan kedalaman atau profil dasar laut berdasarkan hasil analisis data kedalaman yang kadangkala selalu dikaitkan dengan aspek pengelolaan pesisir secara terpadu. Yang kedua yaitu untuk mengelola sarana dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasi pengerukan dan memprediksi sedimen yang berasal dari sungai yang bermuara ke laut. Yang selanjutnya yaitu sebagai informasi mengenai dasar penelitian, seperti pada dinamika pantai sebagai operasi kelautan seperti kabel komunikasi bawah laut, atau untuk menyediakan peta navigasi yang akurat untuk keselamatan pelayaran. Yang selanjutnya yaitu batimetri digunakan sebagai informasi dasar untuk mempelajari ekosistem dasar perairan seperti pemetaan kondisi habitat karang. Selain itu, batimetri juga digunakan sebagai informasi dasar zona potensi wisata laut dan budidaya perairan. Materi yang terakhir yaitu terkait topotoraster. Topotoraster sendiri merupakan suatu tool yang disediakan khusus untuk pembuatan dam. Dam merupakan suatu file atau database yang menampung titik-titik ketinggian dari suatu permukaan. Dam yang dibuat dengan topotoraster akan secara otomatis dikoreksi sehingga dam tersebut memenuhi kriteria hidrologi. Topotoraster menginterpolasi nilai ketinggian untuk setiap pixel raster dengan memperhatikan beberapa constraint untuk memastikan struktur jaringan dari perairan yang akan diukur, kemudian ruas dari perairan dan lingkungan yang ada di sekitar perairan tersebut tergambar dengan baik. Nah, selain dari materi yang telah dijelaskan, pada praktikum SI kali ini juga belajar terkait layouting atau memberikan informasi pada peta, di mana itu digunakan untuk memudahkan orang-orang dalam membaca dan memahami serta menerjemahkan peta yang akan dibaca oleh masyarakat luas. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.